Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi di Podsesi Podcast Seminggu Sekali bersama saya Alta Fatoila. Dan saya ditemani oleh narasumber saya yang agak cantik ini ya. Ih, apa sih kok gitu? Tapi masih kecantikan mama saya loh. Mama kalau nonton bangga ya mah. Ya, tante pasti bangga. Dan kenalkan ini Saya Namira Arsya Mahendra, dipanggil aja Namira. Oke teman-teman yang hari ini masih pagi, masih belum bangun, ayo bangun, mandi dulu. Mungkin kalian ada kegiatan hari ini, semangat kegiatannya, semoga. Mandi, orang libur sekarang, ya udah suka-suka mereka mau mandi mau enggak. Oh iya juga ya, hari ini libur kan ya. Terserah mau mandi jam 12 kayak terserah, suka-suka. Dia ini pemalas ya. Iya, kenapa? Oke, yang ada kegiatan ya semangat, oke. Yuk bangun, oke. Meskipun libur, nanti ke bawah sampai sekolah loh. Iya. Oke, ngomong-ngomong soal kegiatan nih Mir, kan kita berdua ini IPM ya? Iya, IPM. Nah, di IPM tuh kegiatan yang paling dominan menurut kamu tuh apa? Paling dominan tuh aku itu waktu bagian bertugas ketika apel. Bertugas ketika apel, apa tuh yang Kan tugasmu biasanya? bertugas ketika apel tuh kan macam-macam, ada yang kayak cek atribut, ada yang jaga pagar, ada yang keliling kelas. Kalau aku jujur lebih suka pas keliling kelas. Kenapa? Karena nggak duduk aja gitu loh, jadi kayak ya keliling-keliling, jalan-jalan. Terus nanti kalau misalkan emang ada anak yang nggak masuk itu dicatat, ditanyain kamu kenapa gitu. Oh, jadi sekalian olahraga gitu ya, naik turun Iya, tangga gitu kan? naik turun tangga sih kayak gitu. Oh, jadi bertugas sekaligus sehat gitu kan ya? Benar. Jadi kayak kamu menghukum orang dengan bangganya gitu sambil olahraga. Ya nggak gitu sih. Ya siapa tahu kan kamu suka menghukum orang. Ya gitu deh. Enggak sih, melihat wajah-wajah anak-anak yang sakit itu kayak kamu kasihan banget, kamu kenapa gitu. Oh, Aku tidak tega untuk menghukum mereka, aku hanya bertanya sama kamu kenapa gitu. Oh Kan gitu. kasihan, aku beda nggak kayak kamu. Oh gitu ya. Iya. Kok Anda menyindir banget ya? Iya, memang. Ada. Oke, kalau misal selain kamu nyatetin orang yang sakit nih, misal kamu keliling kelas, selain itu ada lagi nggak yang kamu suka? Apa ya? Kalau jaga pagar, ya itu aku tidak suka sekali, sangat-sangat tidak suka. Oh, nggak suka loh. Aku tuh paling suka apa lagi ya itu? Waktu pengecekan atribut. Kenapa? Ya karena ketika pengecekan atribut tuh aku nggak cuma ngecek atribut mereka, tapi aku juga berinteraksi sama mereka. Oh, jadi kamu misal nggak ada kesempatan ngobrol nih, misal di waktu istirahat. Nah, bisa ngobrol dikit sama yang orang misal lagi antri gitu baris. Kita lagi check-in sambil ngobrol gitu kan. Ya, terus ya apa ya yang dicekin tuh kan cantik-cantik semua gitu kan, jadi kayak wow, cantik banget kamu mbak gitu jadinya. Doanya biar ketularan cantik gitu kan. Ya, bisa keluaran cantik juga, bisa kelihatan gitu loh. Oh, jadi kamu ini tipikal orang yang suka ngeliat orang cantik gitu ya? Iya, suka. Menurutmu kamu sendiri cantik nggak? Iya, karena kata mama sama Abi juga saya cantik. Oh gitu ya? Iya. Buat mama sama abinya, terima kasih sudah menjaga perasaan anak ini. Iya kan? Iya, gitu deh. Ya. Kalau buat aku sendiri loh ya, ini aku paling suka tuh yang namanya jaga waktu barisan apel gitu kan. Biasanya kan apel tuh anak-anak duduk. Nah kita catetin tuh yang bandel-bandel ngobrol-ngobrol gitu. Nah aku tuh paling suka nih kalau liatin anak-anak gitu tertib berarti. Kalau misal ada yang rame gitu, waduh, ingin kupukul rasanya. Oh begitu ya. Soalnya jujur kalau orang ngomong di depan, aku lebih baik diem daripada aku harus ngomong sama orang lain yang jelas-jelas topiknya itu nggak nyambung sama yang di depan. Iya, tidak menghargai. Tidak menghargai gitu. Jadi kayak kesannya di hati, duh gak enak banget gitu kan. Kira-kira ada tips nggak sih? Aku tuh juga pernah jaga di barisan belakang itu, terus ngeliat anak-anak pada ngobrol. Cuman aku nggak kenal nama mereka, tapi pingin aku catat gitu. Cuman aku bingung ya apa caranya itu. Kalau kamu kayak gitu biasanya ada tips nih. Jadi kamu nggak berdiri di belakang. Jadi kamu maju terus balik lagi mundur bisa, karena kan IPM tuh bisa bebas kan ya. Kalau mau jaga tergantung aturannya kayak gimana. Jadi kita bisa kerja sesuai fashion kita. Jadi kamu tinggal jalan maju aja, terus lihat name tag-nya udah bisa. Jadi kamu nggak perlu kayak harus nyamperin orangnya, enggak. Jadi kamu tinggal lihat di depan gitu, terus bawa buku catatanmu catat, terus balik lagi ke belakang. Maju ke depan,
lihat name tag-nya. Maksudnya jangan ke depan banget dong. Hah? Maksudnya agak ke pinggirannya lah. Soalnya kalau maju ke depan lihat name tag-nya kan, kamu ngapain di sebelahnya pembina apa ya? Ya enggak juga, maksud aku tuh jadi kan ini barisan tuh, berarti aku masuk ke barisan itu terus ku giniin, nama kamu siapa? Oh ini ya, oke makasih gitu. Agak maksa ya. Ya Bener. kalau selain kegiatan yang misal di dalam sekolah nih, ada nggak kegiatan IPM yang di luar sekolah yang kamu suka gitu? Waktu itu pernah kan ada kegiatan LDKS, kita LDKS. kemana tuh? Ke Batu ya? Oh, kalau nggak salah ke Batu mungkin. Iya, iya. Aku juga agak lupa-lupa inget soalnya. Seru. Kenapa? Karena di situ ya ketemu sama anak-anak IPM lain dari sekolah lain. Terus kita kan nginep itu di situ 2 hari di dalam tenda, dan dalam tenda itu kita nggak bareng teman-teman IPM kita di Mugaru ini. Jadi kayak dicampur gitu sama sekolah lain. Oh, random gitu ya. Random. Jadi bisa kenalan sama relasi gitu. Ya kenalan gitu. Tapi jujur seru banget loh itu ya. Iya memang seru. Nah, apalagi aku dulu waktu LDKS itu pernah ketemu sempet temen lama tapi udah lupa namanya. Familiar tapi, loh, kamu siapa? Jadi aku mikir dulu waktu mau ngajak ngomong gitu, loh, kamu siapa gitu kan, dalam hati dulu. Terus aku inget-inget teman SD, tapi gak kenal. Kenal. Kalau mau kenalan lagi, aku gitu kan. Oh iya. Sama sih, aku juga waktu itu ketemu sama teman SD ku, ada 2 di situ. Aku cuman kenal salah satu dari mereka. Terus salah satu dari mereka tuh nyamperin aku terus bilang, Namira ya, tapi aku nggak tahu nama mereka siapa. Wah itu awkward banget sih. Terus aku tuh dengan pedenya tuh menyebutkan namanya dia, si ini ya gitu. Padahal itu bukan namanya dia. Terus dia ketawa. Aduh, jujur aku juga ada sih, pernah ada di posisi itu. Soalnya kayak kita udah lama nggak ketemu, misal udah di 2 tahun nih. Kamu kan baru bisa berapa tahun ya? Kamu 1 tahun ya? Ya 1 tahun. Nah aku kan udah 2 tahun nggak ketemu ya. Aku pernah di posisi dimana dia kenal aku nggak kenal dia. Jadi itu emang momen yang dimana udah antara hidup enggan mati nggak mau gitu. Iya. Kalau misal selain ketemu teman lama nih, yang paling asik di LDKS itu apa? Yang paling asik adalah kejadian-kejadian yang terjadi olehku. Hah? Apa aja tuh? Jadi kejadian tuh kan macem-macem. Ada yang memalukan, ada yang menakutkan, ada yang menyenangkan. Mau yang mana Ya, dulu nih? Menyenangkan, yang pas menakutkan atau memalukan? Ketika LDKS itu menurutku rata-rata lebih banyak yang memalukan. Kenapa? Karena yang pertama di tempat itu kan licin kan ya. Iya. Licin, jadi otomatis kita bakal sering kayak hampir kepleset lah, apalah gitu kan. Aku pernah kepleset, terus ya untung gak ada orang dulu, jadi sama orang langsung ditopang gini gitu. Oh, jadi Cewek lo ya, bukan cowok. Jadi nggak ada adegan Romeo Juliet itu, nggak ada. oh siapa tahu kan? Nggak ada, nggak mau. Tapi kamu mau kalau digituin? Enggak sih, mending aku jatuh aja daripada dipegang gitu. Oke. Jadi kalau misal ketangkap sama cowok terus kamu udah ketangkap nih, kamu jatuhin diri? Iya, langsung kaget gitu kan. Sontak kaget ya. Iya. Niatnya biar nolongin biar nggak jatuh, malah kamu jatuhin diri gitu kan. Udah kasihan effortnya itu si cowok. Iya. Kalau misal yang menakutkan nih, ada nggak? Di situ kan tempatnya kayak berasa hutan-hutan gitu kan. Jadi otomatis pastilah ada kayak kejadian menakutkan. Aku nggak tahu ya, ini mungkin menakutkan atau mungkin kayak ketidaksengajaan. Kan waktu itu kita kayak semacam dikasih kayak kain itu tuh untuk membagi kelompok kita itu, yang ada warna-warninya. Itu waktu itu kain aku hilang. Padahal udah aku taruh di tas. Terus aku coba cari lagi ya. Pas aku cari, nemu. Begitu keluar dari tenda, loh kok warnanya pink bukan merah gitu kan. Loh, ketuker. Itu milik kelompok lain gitu kan. Padahal aku tuh inget banget sebelum tidur itu kain aku udah aku masukkan ke dalam yang namanya tas itu. Warnanya merah bukan pink, gak ada warna pink. Ngapain aku juga ngambil warna pink gitu. Kalau seingatku kain itu kalau hilang didenda nggak sih ya? Iya, dan aku kena denda. Wah menakutkan sekali. Tapi begitu sampai ke rumah itu ketemu. Lalu Iya. kebawa pulang tuh guys. Iya. Lah. Ada di dalam warna merah di situ. Dia nggak mau sama aku. Jadi sedih banget kan? Wah kasihan sekali teman-teman ditolak oleh kain. Kalau mau jujur, aku juga pernah sempat mau kehilangan kayak kamu juga. Itu udah kan itu 2 hari kan? 2 hari. 2 hari. Aku hilang tuh sampai 5 kali.
lima lebih lah, kayak nggak lupa aku. Karena aku emang orangnya teledor sejak lahir. Oh iya. Jadi waktu yang hilang pertama itu aku taruh di saku. Soalnya lagi nggak kegiatan kan, jadi aku taruh saku. Nah pas aku lagi jalan mau naik lagi, mau mulai kegiatan lagi, niat mau aku pakai lagi kan. Nah pas mau aku pakai lagi, lalu kemana gitu. Jadi aku cari sampai aku harus lapor ke itunya, bilang wah kamu kena denda ini gitu. Wah udah takut banget aku, udah mulai pucat muka nih. Apalagi aku bawa uang pas-pasan juga kan kalau denda itu kan. Nah aku cari Dendanya nggak main-main sih, 20.000 waktu itu. 20.000 iya, 20.000. nggak main-main emang. Nah seingetku ketemunya tuh di sendal orang, nggak tahu kenapa keinjek sama orang itu. Jadi dia tuh jalan nih, misal jalan kan, tapi dia nggak sadar ada kain di sendalnya itu. Oh nempel gitu? Nempel, keinjek gitu. Terus aku panggil, mas, itu di sendalnya ada kain saya. Oh iya ta. Loh, saya nggak sadar ada kain di situ. Nah bingung kan, loh kok bisa di situ gitu. Akhirnya ketemu, alhamdulillah gitu kan. Oh iya. Terus yang kedua aku juga nemu yang hilang, nemuin yang punya orang. Oh punya orang. Nah itu aku juga takut banget. Aduh nemuin punya orang lagi gitu kan. Soalnya kenapa? Takutnya orangnya malah kena sial gara-gara saya gitu kan. Takutnya lah kok gua yang nemu gitu. Nah kalau bahasanya lo gua ya. Iya enggak. Maaf ya. Ceritanya lagi kayak menceritakan di pikiran, jadi no problem lah. Iya no problem. Oke. Jadi kok gua yang nemu gitu. Aduh kasihan nih orang kena sial gara-gara gua nih. Aduh udah panik udah muter-muter tenda mikir gitu kan. Nah ternyata tiba-tiba ada yang nyamperin tenda aku, mas ada lihat kain merah nggak? Oh iya ini. Kain merah iya. Kain merah iya, waktu itu tendanya cewek yang nemuin. Oh cewek. Iya cewek. Oh berarti dari timku dong ya? Iya dari timmu kayaknya tuh. Iya. Iya pokoknya kehilangan di tempat itu udah kayak ketemu kuntilanak. Takut setengah mati ya? Takut setengah mati. Nemuin barang orang itu udah, nemuin kayak kain orang tuh udah ketakutan setengah mati, kayak udah kayak ketemu kuntilanak. Kalau hilang juga sama juga kan? Iya pasti ketakutannya jauh lebih kalau misalkan emang kita yang kalau kehilangan. punya kita sendiri emang Nah selain LDKS nih, kan LDKS tadi itu kan banyak banget momen lucu, menakutkan, kayak menyenangkan gitu kan. Udah momen memorable kan? Iya benar. Nah selain LDKS ada lagi nggak, misal kayak entah mulai dari segi rapat mungkin, atau mungkin dari luar, mungkin dari organisasi lain? Ada waktu kita rapat itu di masjidnya Miwa itu. Oh itu Serasehan kalau nggak salah namanya. Oh iya. Ya Serasehan sama yang pimpinan daerah kayaknya. Benar. Nah serunya itu di mana menurutmu? Serunya itu jadi aku ketemu sama anak kecil, itu dia nyamperin aku cuman buat bilang kayak gini, ih mbak sampean kok cantik sih, kan jadi langsung kepedean ya teman-teman ya. Kayak, aduh aku cantik. Dibilang sama anak kecil cantik itu kayak beda gitu loh rasanya tuh jauh lebih beda, mending dibilangin cantik. Soalnya kalau boleh jujur nih, anak kecil seumuran yang kayak kamu deskripsiin tadi itu emang lagi jujur-jujurnya itu kan. Iya itu kecil banget ya. Gemes. Kalau misal apalagi itu waktu bulan puasa itu, kalau lagi senyum kan full pahala gitu. Iya bener. Jadi dipuji, waduh, langsung pahala stong gitu. Nah kalau buat aku Serasehan. Apa tuh? Nah yang paling seru tuh yang waktu sambung-sambung kata, terus kamu harus ngerangkai kata itu loh. Oh iya. Yang kita harus nyebutin kosakata, misal huruf Mugaru gitu kan. Mugaru kan, jadi orang pertama tuh nyebut mu, terus orang kedua nyebut ga, terus orang ketiga nyebut ru gitu kan. Terus nanti disebutin bareng-bareng gitu. Disebutin bareng-bareng dalam hitungan ketiga kan. Nah itu paling seru di situ. Jadi aku harus mikir dulu ngerangkai kata. Nanti kalau jawabannya udah bener baru. Tapi waktu itu kayaknya aku nggak bisa jawab apa-apa deh. Iya kamu di pojok senyum-senyum gitu. Kamu juga perhatian juga ya. Ya kan aku frustasi, aku tele-tele ini, tolongin aku, kelompokku yang sangatlah manis gitu. Ya waktu itu aku ingat banget sih, di kelompoknya kan ada 2 tim kan.
Iya ada. Aku kelas 8 sendiri loh. Iya. Sekelompok sama kamu kan? Iya. Apalagi Iya. cowok juga kan sendiri. Iya, sabar. Yang kuat. Saya laki-laki Strong. sejati. Ya, soalnya salah satu anak IPM yang sama kelas 8 kayak kamu juga itu juga tidak masuk, tidak ikut. Yeay. Kurang ajar. Ya. Bagi kamu, Anda ya yang sedang menonton ini tega ya meninggalkan Mas Altaf sendirian. Saya tega. tandain kamu ya sampai lulus. Bentar lagi lulus kan, 1 tahun lagi ya. Saya tandain kamu. Bentar lagi 1 tahun lama. Iya, lumayan tamat. Iya. Ya. Betul. Ya pokoknya intinya kegiatan di IPM tuh seru-seru lah ya. Kayak dari mulai kegiatan yang harus keluar dan di dalam, pokoknya Iya. itu Seru semua. seru semuanya. Kalau menurutmu IPM tuh wadah untuk apa sih? Menurutmu gimana ya nyebutinnya? First impression sama last impression kamu tentang IPM? Oh, awalnya itu aku mikir kalau di IPM tuh bener-bener harus full disiplin dan jadi orang yang baik, bener-bener kayak apa ya, formal banget gitu, pokoknya bener-bener kaku banget gitu loh pasti nantinya, kayak bener-bener ya full dengan kedisiplinan, full dengan hal-hal yang baik, pokoknya ya semuanya harus perfect gitu loh. Tapi ternyata begitu join IPM kayak kok nggak sesuai sama yang aku pikirin, kayak ternyata seru gitu, kayak acaranya tuh nggak kaku, nggak gimana, pokoknya seru aja gitu, kayak penuh tawa canda. Bahkan waktu kita rapat itu nggak semuanya menegangkan, jadi kayak sambil kita bercanda juga sambil kayak ngomongin pendapat, kayak ya pokoknya seru gitu loh. Oh gitu. Pokoknya kalau aku lihat-lihat kamu di rapat nih ya, Iya. kamu isinya gibah loh. Ya gimana ya, aku tuh gibah itu maksudnya aku tuh sedang bertukar pikiran dengan temanku, kayak ini kapan selesainya ya, oh iya kamu pengen makan apa, oh nggak tahu, ini bahas apa ya kita, oh bahas ini, udah santai aja, nggak usah kayak dibawa kaku-kaku gitu, oh nggak usah. Bahkan waktu santai. rapat itu boleh makan ya? Boleh malahan. Boleh banget. Tapi asalkan semua yang di rapat itu mulutnya Dapet. kerasa makanan itu. Iya. Jadi sharing is caring gitu di situ Betul, di IPM tuh. Kalau yang sekarang menurutmu, kan kamu itu waktu first impression ya kamu ceritanya. Nah kalau sekarang menurutmu IPM tuh gimana? Masih sama atau udah mulai berubah dikit? Kalau IPM sekarang ini ya gitu, makin seru. Makin seru. Jadi mulai mendalami makin. Makin seru, kayak Nah. kegiatannya tuh udah bercabang-bercabang, beranak-anak. Itu seru banget sih itu. Oh. Tapi kamu kayaknya sering bolos ya? Bukan sering bolos, kadang bisa, kadang enggak. Ya ini, habis ini kan kita ada kegiatan bagi-bagi brosur nih. Ini effortku banyak loh. Ini aku rela nyamperin Pak Hadi buat minta join. Kamu pasti nggak tahu kan aku join sekarang ini. Aku ikut ini sekarang, ikut. Aku nggak Nah, tahu loh. Kemarin aku ikut. dipilih karena aku emang bawa kendaraan sendiri ke sekolah kan. Iya. Jadi Pak Hadi tuh bilang tuh yang bawa motor harus ikut pokoknya. Iya. Nah, jadi aku aduh kenapa aku bawa motor, tapi ya udah karena saya IPM yang baik dan berperi kemanusiaan dan suka bekerja gitu kan. Iya. Ya sudah saya ikut. Ngomong-ngomong, nanti kan kita bagi-bagi brosur ya. Iya betul. Nanti waktu bagi-bagi brosur tuh nanti kan kita ke SD. Kamu kira-kira Iya. mau nggak kalau ketemu ke SD lamamu gitu, nostalgia ketemu guru-guru? Mau, aku jelas akan caper ke depan guru-guru kayak halo ustazah ini, halo masih ingat aku nggak, masih ingat nggak ya, oh gitu ya Ustazah, lihat ustazah. Iya pasti kan jelas kita akan caper sama guru-guru kita, kayak ngeliat lihat aku nih alumni murid kalian dulu, lihat nih sekarang nih loh udah tinggi Oh, gitu. udah mulai berkembang Iya, ya. udah Jadi mulai berkembang. waktu SD kamu kayak gimana sih? Lupa aku. Aku jelas pakai kacamata, jelas juga pendek, tapi bukan yang paling pendek, tapi termasuk dalam golongan anak yang short. Ya, gitu Short, deh. pendek gitu ya pokoknya. Ya. Tapi kamu dulu bikin geng nggak? Gitu. Wah dulu bikin geng. Jadi udah kayak simulasi gitu. Kalian gengku tercinta, tolong lihat video ini. Ini aku, lihat aku. Ya pokoknya Iya. semoga mengenang gitu kan, ya kan? Iya. Ya sampai sekarang masih connect kok. Oh ya. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya buat podcast kita kali ini.
Intinya kegiatan IPM tuh seru banget. Pokoknya kalian yang mau masuk Mugaru jangan lupa join untuk IPM ya kan? Iya, aku Karena tunggu. di IPM tuh kalian bakal nanti bakat kalian diasah gitu kan. Nanti Iya. kalian bakal nemu kegiatan yang seru, asik, keluar-keluar. Pokoknya nggak kegiatan di sekolah kayak bosenin banget itu enggak. Pokoknya seru banget itu. Ya intinya jangan takut gitu loh buat join IPM. Jangan berpikir yang kalau misalkan itu bakal kaku, bakal bagaimana, bakalan susah. Enggak, jelas itu bakal seru. Ya ini jujur dari pengalaman aku sendiri loh ini. Aku pingin meneruskan terus IPM sampai ya akhirnya harus cepat jabatan. Lepas. Apa sih? Tahu. Iya. Bagus. Tapi kamu mau nggak lanjut ke pimpinan daerah? Masih mikir Tidak ya? tahu. Iya, benar. Oke, sekian dari kita. Kalau ada salah kata dari kita, mohon maaf. Saya akhiri, saya Alta Fatoila. Dan saya Namira Arsya Mahendra. Sampai jumpa lagi di pod sesi selanjutnya. Bye bye. Dadah.